yang dibuat bersama yang melibatkan peserta didik untuk merumuskan bersama. Nah, langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas itu seperti yang sudah saya buat ini. Tadi ini ada keyakinan kelas di kelas 12 IPS 3 ya. Keyakinan kelas ini adalah yang akan nantinya menjadi cikal bakal aturan yang berlaku, tetapi tidak dalam bentuk peraturan disiplin seperti yang sebelum-sebelumnya kita terapkan, yaitu peraturan menjadi lebih rinci. Peraturan itu ini ciri-cirinya yang lalu Pak ya. Jadi perbedaan dengan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi dia tidak terinci seperti misalnya jangan membuang sampah, tidak seperti itu. Tapi dia lebih dibawa ke sebuah nilai-nilai universal. Sudah disampaikan tadi nilai-nilai universal apa yang dituju. Itu salah satunya adalah nilai terkait dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang kemudian menjadi nilai standar atau nilai ukuran terlaksananya sebuah peraturan di sekolah. Nah, keyakinan kelas lagi senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak hingga mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas dapat diterapkan. Kemudian semua warga sekolah hendaknya berkontribusi dalam pembuatannya. Kemudian bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi proses pembuatannya ini Bapak Ibu dimulai dari mengumpulkan murid di kelas saya, kemudian meminta pendapat mereka untuk memasukkan nilai-nilai apa yang mereka inginkan, aturan-aturan disiplin apa yang ingin mereka jadikan kesepakatan di kelas. Jadi ada kertas-kertas berwarna yang Bapak Ibu lihat di hadapan Bapak Ibu ini sebenarnya banyak sekali. Dari tiap murid memasukkan aturan apa yang ingin dijadikan kesepakatan kelas. Kemudian dari aturan ini langkah berikutnya, jadi itu tadi proses curah pendapat atau brainstorm dengan melibatkan peserta didik. Dengan adanya kumpulan dari mereka ini, usulan dari mereka kemudian dipilah yang mana yang kemudian bernada positif dan yang bernada negatif. Yang bernada negatif yang menggunakan kata jangan, tidak boleh, itu diubah menjadi kalimat-kalimat positif. Misalnya, jangan membuang sampah menjadi jangan membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah di tempatnya. Ya, mohon maaf kalau saya cepati karena ini harus sampai poinnya. Kemudian berikutnya setelah dipilah kalimat-kalimat positif itu dijadikan digolongkan dalam nilai-nilai tertentu yang terkait. Misalnya keamanan dan ketertiban. Berarti di situ poin-poin yang mungkin masuk tidak menjaga keamanan di kelas, membuat kelas menjadi tenang dan sebagainya, yang jelas itu tidak bernada negatif. Kemudian misalnya menghormati, nilai menghormati di situ misalnya menjaga barang teman, menggunakan kata-kata yang tidak menggunakan kata-kata yang baik dan sebagainya. Itu nanti silakan Bapak Ibu kelola dengan melibatkan peserta didik. Nah, setelah jadi seperti ini, maka penggolongannya tadi misalnya saya dapat nilai menghormati. Jadi di situ ada rinciannya, kemudian nilai kebersihan kelas, kemudian ada nilai ketertiban, itu juga saya rinci di sini. Nah, ini sebenarnya diminta untuk kemudian disosialisasikan kepada pemangku kebijakan, termasuk juga kepada teman sejawat untuk disepakati ataukah ditambah dengan nilai-nilai yang lain yang tadi saya bilang merujuk kepada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita pahami, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti bisa dijadikan menjadi budaya positif di sekolah. Jadi memang sudah terjadi pergeseran pandangan bahwa kita tidak perlu lagi membuat aturan disiplin yang dampaknya itu tidak membuat anak-anak merasa nyaman, kemudian tidak menghasilkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk berubah. Makanya kemudian ini banyak slide saya, tapi saya persingkat. Kita akan masuk ke segitiga restitusi. Secara sekilas itu segitiga restitusi sudah tadi ditampilkan pada posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana pada saat menjalankan posisi kontrol sebagai manajer ini, apa yang dihasilkan dari proses itu? Proses ini menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih
baik ke depannya. Nah, ini model segitiga restitusi, KB Pak Haji. Ini sebenarnya langkah pertama Pak Haji. Makanya nanti kita akan dapatkan kenapa ada yang miss. Kenapa bisa berulang-berulang anak-anak melakukan kesalahan yang sama. Itu juga menjadi refleksi saya. Kenapa bisa terjadi? Nah, ini kalau kita melihat tahapan segitiga restitusi, memang ada 3 langkah utuh yang harus kita lakukan ketika mengatasi permasalahan anak. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Bapak Ibu begini, misalnya ada tiba-tiba laporan kita dengar dari ruangan kelas tertentu, kemudian ada peristiwa yang terjadi, kemudian didatangkanlah anak yang melakukan kesalahan tersebut di hadapan kita, dan kita langsung mencekoki anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dia. Tentu bisa Bapak bayangkan, Bapak Ibu bayangkan apa yang terjadi. Nah, di sini di guru penggerak kami diminta melakukan langkah yang namanya menstabilkan identitas. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Misalnya, jadi anak itu datang ke kita yang harus tenang. Dan ini memang membutuhkan kondisi emosional yang stabil dari setiap guru yang akan menghadapi anak. Yang pertama mungkin kita mengatakan begini, "Nak, berbuat salah itu tidak apa-apa," atau "tidak ada manusia yang sempurna." Kemudian kita bisa menyelesaikan ini, Nak. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Atau kamu berhak merasa begitu? Jadi kita betulkan dulu apa yang mereka rasakan, karena pasti anak-anak akan punya pembelaan terhadap kesalahannya. Tadi dikatakan bahwa setiap orang berbuat itu ada teori motivasi yang melatar belakanginya. Jadi ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Misalnya ketika ada anak yang merasa dirinya difitnah di kelas, tentu dia akan marah besar karena berasa bahwa kok saya difitnah seperti itu. Tentu pada saat dia melapor kepada kita atau kita menangani permasalahannya, kita tidak boleh mengatakan, "Nak, sabar Ki, jangan mikir begitu," kan tidak nyambung. Harusnya kita mengatakan, "Wah, wajar Nak kau merasa begitu. Saya juga mungkin kalau begitu faktanya saya juga merasa begitu." Ya, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua dari segitiga restitusi itu adalah memvalidasi kesalahan. Instruktur saya bilang memvalidasi kebutuhan. Jadi hampir sama. Artinya kita mencoba memperbaiki kesalahan itu, tetapi tetap menerima dia sebagai orang yang salah. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Misalnya si anak ini bertindak agresif, kita dukung dulu. Seolah-olah kita dukung, padahal bahasanya sebenarnya kita tidak mendukung, tapi kita memberikan dukungan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Jadi pasti perasaan anak itu akan merasa bahwa saya dimengerti oleh guru saya. Sehingga ini akan pelan-pelan merubah tadi perasaannya yang tidak nyaman menjadi perasaan yang lebih nyaman. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, itu alternatif kata-kata dalam memvalidasi kesalahan. Jadi ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi semua orang, Bapak, Ibu, itu punya motivasi intrinsik, punya motivasi internal. Jadi ada kekuatan dari jiwa kita untuk menjadi orang yang baik. Di Al-Quran kan juga dikatakan di Syams ayat 8, "Falhamaha fujuraha wa taqwaha." Jadi selalu ada itu, Bapak Ibu, kecenderungan untuk takwa dan kecenderungan untuk tidak takwa atau melanggar, ya. Kita harus juga menggali sebenarnya kau maunya apa, Nak? Apa sih yang ingin kau tunjukkan dari sini? Apakah ini tidak bertentangan dengan nilai ini, Nak? Atau nilai apa yang ingin kamu wujudkan dari apa yang kamu lakukan ini? Misalnya, apa yang kita percaya sebagai
keyakinan kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang telah disepakati, atau apakah kamu sedang menjadi teman baik buat dirimu sendiri? Apa yang kalian bayangkan tentang kelas yang ideal atau nilai-nilai yang ideal? Nah, nilai-nilainya yang menjadi masalah, Bu, Bapak, ya karena nilai-nilai kita mungkin selalu diarahkan kepada cukup nilai-nilai Pancasila. Mungkin Bapak Ibu banyak juga nilai-nilai yang bisa diambil sehingga bisa mengarahkan anak. Jadi fokusnya adalah nilai karakter Pancasila. Jadi nanti kedepannya itu aturan-aturan yang mungkin per poin-poin itu sudah kita buat, memang kita diarahkan untuk membuat sebuah keyakinan sekolah yang kita sepakati bersama dari yang awalnya tadi adalah membentuk keyakinan kelas dari kelas masing-masing. Itulah yang kemudian saya pikir sangat nyambung dengan budaya positif yang Bapak sampaikan tadi. Itu yang sebenarnya targetnya yang ingin diwujudkan. Mungkin itu poin yang perlu saya sampaikan. Ingin berlama-lama dengan Bapak Ibu, tapi mungkin waktu dan kesempatan kita tidak cukup untuk itu. Bisa kita lanjutkan di diskusi jika ada waktu dan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.